Oke, kita lanjutkan bahasan kita. Sekarang kita masuk ke chapter 6 tentang telecommunication network. Ini ada dua bahasan yang berbeda ya. Jadi antara telecommunication dan network itu adalah dua hal yang berbeda. Oke, sekarang kita sebelum bahas lebih dalam, kembali lagi saya coba mengulang lagi bahwa MIS framework kita adalah seperti ini. Dan sekarang kita masih berada di information technology. Kita udah bahas hardware, udah bahas software, udah bahas data source. Nah, sekarang kita akan bahas tentang network ini ya. Nah, sebelum kita bahas network, tadi udah saya sampaikan bahwa telekomunikasi dan network itu adalah dua hal yang berbeda. Pertama kita akan bahas dulu tentang telekomunikasi. Apa sih telekomunikasi itu? Nah, telekomunikasi itu sebenarnya ada dua kata juga di sini, yaitu tele dan komunikasi. Komunikasi itu yang udah kita tahu ya, bahwa saya bicara, teman-teman dengar, itu adalah komunikasi. Nah, sekarang karena pendengaran kita itu terbatas, jadi kita punya batasan jarak untuk bisa mendengar satu dan lainnya. Nah, ketika kita saling berbicara dengan jarak yang sangat jauh, nah tele ini jauh nih. Ini adalah jauh. Nah, kalau kita berkomunikasi satu dengan lainnya berada di tempat yang jauh, yang keluar dari batasan untuk bisa mendengar, tentu akan sulit untuk berkomunikasi. Sehingga di sini banyak yang memikirkan nih gimana caranya kita tetap bisa berkomunikasi tapi di jarak atau di tempat yang saling berjauhan. Nah, yang paling sederhana mungkin kita pernah ingat waktu kecil kita main seperti ini. Jadi kita butuh kaleng 2 dan butuh benang. Nah, dengan begini kita akan bisa tetap berbicara walau tempat kita saling berjauhan, tergantung panjang benangnya nih. Saya udah coba dulu waktu kecil itu hampir 500 meter itu masih bisa saling bicara. Artinya apa? Bahwa dengan konsep yang sederhana ini itu bisa menyediakan solusi. Jadi kalau kita bicara dari tempat yang sangat jauh, kita butuh sebuah alat, entah itu simple atau rumit, yang penting kita akan butuh bantuan. Nah, ini yang sederhana, kita hanya bantuan tali aja ya, atau benang ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan telekomunikasi. Jadi telekomunikasi itu adalah kita bisa saling berkomunikasi dari tempat yang saling berjauhan. Dan tentunya itu membutuhkan sebuah alat ya. Kalau jaringan itu kita akan bicara gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan satu di sana, atau yang teman kita di sana bisa bicara dengan temannya lagi. Itu akan membentuk sebuah jaringan. Jadi contohnya ini gimana cara nih? Ini zaman dulu ya, ini sistem zaman dulu. Di sini ada telepon, ada orang Surabaya nih, 031 kan Surabaya, mau ngomong sama orang di Malang, bisa. Orang Surabaya ini mau ngomong di orang Bandung, bisa juga. Nah, gimana caranya? Ini disebut dengan jaringan, memungkinkan mereka bisa saling berkomunikasi antar mereka sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tentunya ini akan butuh sebuah sistem di sini. Nah, sistem ini adalah sistem yang sangat rumit nih, atau kita dulu sebutnya switch. Jadi di sini ada alat-alat tertentu di Telkom ya, karena di Indonesia ini kan dihandle sama PT Telkom ya. Jadinya di sini ada alat-alat Telkom nih yang bisa menghubungkan mereka nih satu sama lain, membentuk sebuah jaringan. Di sini ada rumit sekali nih. Nah, caranya gimana nih kalau kita bicara tentang network atau jaringan, supaya kita bisa bicara dengan orang-orang yang kita inginkan? Tentu kita butuh
atau memerlukan ID. ID supaya kita tahu nih, oh saya mau ngomong sama orang yang ada di Bandung, gimana caranya kalau nggak ada ID-nya. Nah kalau zaman dulu atau di zaman telepon rumah itu, dulu nih awalnya ya dipikir ini gimana caranya ya. Nah, akhirnya ditemukan atau disepakati ada nomor teleponnya gitu kan. Nomor telepon itu udah jadi ID. Contoh di sini ada 031 123 56. Kemudian di Bandung di sini 34551 misalkan ya. Nah, itu adalah disepakati nih. Dirancang gimana caranya nih supaya bisa melakukan atau komunikasi sesuai dengan yang diinginkan. Karena Indonesia itu banyak nih, kotanya banyak, orangnya banyak, itu dari awal udah dipikirin nih. Nah makanya sistem penomorannya atau sistem ID di telepon rumah kita dulu itu ya ini ada nomor, ada kode area nih, supaya mudah gitu. Oh kalau ke Bandung pencet 022 dulu nih. Nah, tadi sistem di sini langsung ngirim kita atau mengkoneksikan kita dengan jaringan di Bandung. Orang Surabaya mau ngomong orang Malang nih. Nah, di Malang nih 0341 nih. Jadi dengan menekan 0341 dulu sebelum nomornya, nah sistem langsung terhubung ke area Malang. Jadi kode area itu juga bagian dari penomoran supaya memudahkan sistem untuk bisa terkoneksi. Nah sekarang tidak hanya di dalam negeri tapi mau kita keluar negeri, nah ini disepakati di dunia nih. Jadi ternyata ada kesepakatan bahwa seluruh negara itu punya nomor sendiri-sendiri nih. Yaitu Indonesia misalkan plus 62 ini mau ngobrol atau mau connect, menghubungi, kebetulan saya di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia ini 966 nih. Jadi dengan menekan atau memulai dengan plus 966, sistem ini langsung connect ke jaringan Saudi Arabia. Tinggal nanti nomornya berapa. Tapi kalau di Saudi Arabia ini karena tidak ada atau sangat sedikit orangnya ya, nggak seperti Indonesia, maka sepertinya di sini nggak ada kode area nggak kayak Indonesia nih, ada 031, 021, 022. Kalau di sini sepertinya tidak ada kode area, jadi hanya kode negara aja. Oke. Nah ini adalah hal yang dibicarakan dalam dunia network. Jadi yang jelas dalam dunia network itu ada sistem yang mengatur di sini, kemudian ada ID. Ada yang sebutnya ID, ada yang sebutnya address, ya, alamat, ya, dan sebagainya. Oke, kenapa butuh address atau ID ya? Supaya kita bisa menghubungi. Kalau nggak ada nomornya gimana caranya saya menghubungi seseorang gitu ya. Makanya dalam dunia telepon itu pasti ada nomor teleponnya. Nah kita kembali ke sistem informasi. Kenapa sistem informasi itu membahas tentang network? Karena intinya kan gini, sistem informasi itu ada klien, ini ada user-usernya, atau kita sebut dengan user. Itu secara dasar, secara umum mereka sebenarnya connect ke sebuah server nih, karena datanya ada di sini kan. Karena datanya ada di server ini, semua mau itu siapa aja yang terkait akan terhubung ke jaringan ini nih. Oke. Nah, jaringan ini udah pasti memerlukan telekomunikasi, kan jauh kan, telekomunikasi. Makanya nanti ini ada bahasannya seperti ini ya, kita akan bahas atau diskusi tentang transmisi data. Jadi pakai alat apa, pakai media apa supaya kita bisa berkomunikasi. Nah, komunikasi sekarang ini beda dengan kita bicara mungkin 30 tahun yang lalu ya. Kalau zaman 30 tahun yang lalu atau lebih, itu kalau orang ngomong komunikasi itu pasti langsung berpikir itu suara gitu, telepon gitu. Tapi kalau zaman sekarang
Komunikasi itu tidak hanya suara, tapi bisa juga gambar, tidak hanya voice, bisa gambar, bisa juga video. Oke. Nah, ternyata dalam dunia telekomunikasi modern, medianya itu banyak. Misalkan ada kabel, ada serat optik atau fiber optik ya. Kemudian ada gelombang radio, nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian ada membahas juga tentang protokol komunikasi. Protokol itu adalah aturan, nanti kita akan bahas juga, supaya mereka bisa saling terkoneksi. Lalu alatnya apa aja? Perangkatnya. Jadi tidak hanya kabel, tapi juga ada alat yang bisa menkonversi atau men-switch ya. Itu contohnya nanti kita akan bahas, ada router, ada switch, ada modem dan sebagainya. Ini juga muncul pertanyaan dan bahasan selanjutnya tentang keamanannya. Gimana nih kalau kita bisa saling terkoneksi dari jarak jauh, apa keamanannya? Tapi mungkin ini akan dibahas di chapter tentang security, nanti ada chapternya sendiri. Kemudian ada bahasan tentang skalabilitas. Jadi gimana kita menghandle atau mendesain jaringan kita kalau dibutuhkan secara luas. Misalkan, kita punya jaringan, punya user 1000 nih. Itu akan beda arsitekturnya dengan usernya cuma 5 atau 6. Jadi dalam membangun network atau telekomunikasi network itu, ini ada arsitekturnya sendiri dan tekniknya sendiri. Oke. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita akan bahas satu demi satu di video selanjutnya.